Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Aristanita, NIM 240210723. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Teman-teman, ada yang tahu saya mau cerita apa? Jadi pernahkah kalian diminta untuk menyerahkan sesuatu yang paling kalian sayangi? Sesuatu yang sangat kalian cintai? Inilah kisah tentang seorang ayah yang diuji oleh Allah dengan perintah yang sangat berat, yaitu mengorbankan anaknya sendiri. Tapi karena cintanya kepada Allah itu lebih besar dari segalanya, ia pun berserah diri. Dengan hati penuh ikhlas, ia siap melaksanakan perintahnya. Inilah kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, bukti cinta sejati kepada Sang Pencipta. Ya. Dari situ pasti teman-teman sudah tahu ya, bahwa saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, keikhlasan dalam pengorbanan. Jadi pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi yang sangat taat dan cinta kepada Allah. Ia bernama Ibrahim alaihissalam. Sejak muda, ia menolak menyembah berhala yang dibuat oleh kaumnya. Ia pun berkata ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, sesungguhnya aku berpaling dari apa yang kamu sembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 79. Lalu, Nabi Ibrahim sangat rindu. Ia ingin memiliki seorang anak. Dalam doanya yang penuh harapan, ia memohon kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran surah As-Saffat ayat 100. Allah pun mengabulkan doanya dan mengaruniakannya seorang anak bernama Ismail. Nah, Ibrahim ini sangat mencintai anaknya. Namun, ujian pun datang. Di suatu malam, Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Itu bukan mimpi biasa, teman-teman. Ini adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau teman-teman nih, atau kakak-kakak ya, yang sudah menikah, terus dapat mimpi disuruh menyembelih seorang anaknya. Kita sebagai orang tua, gimana tuh perasaan kita ya? Nah, beda lagi kalau dengan Nabi ya. Jadi begini, dengan hati yang bergetar, Nabi Ibrahim pun menyampaikan hal itu kepada Ismail. Nah, Nabi Ibrahim bilang kepada Ismail dengan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi begini teman-teman. Jadi seorang Nabi Ibrahim tadi, ayahnya Ismail, itu kan dia mimpi ya tadi semalam. Nah, jadi mimpi semalam itu dibilangkannya kepada anaknya. Terus dia meminta pendapat dari Ismail tersebut. Lalu apa tanggapan dari Ismail? Dengan luar biasanya ya, Ismail menjawab dengan penuh keimanan. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi di suatu tempat ya. Jadi Ibrahim pun membawa Ismail ke suatu tempat penyembelihan. Saat pisau akan menyentuh lehernya, tiba-tiba Allah memanggil ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Quran surah As-Saffat ayat 104 sampai 105. Jadi Allah menggantikan Ismail tersebut dengan seekor domba dari surga. Inilah asal mula ibadah kurban yang kita kenal sekarang. Dan nantinya kita akan memasuki yang namanya Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Jadi begitu ya teman-teman, hikmah kisah ini. Yang pertama, kita tahu keikhlasan adalah kunci dalam taat kepada Allah. Lalu, cinta kepada Allah harus melebihi cinta kepada siapapun. Terus, ketundukan dan sabar adalah ciri-ciri orang yang beriman sejati. Sahabatku, dari kisah Ibrahim dan Nabi Ismail, kita belajar bahwa keikhlasan itu bukan hanya tentang rela memberi, tetapi juga tentang percaya sepenuhnya kepada apa kehendak Allah. Ibrahim rela mengorbankan anak yang ia cintai, dan Ismail pun ikhlas menerima perintah Allah. Tapi di saat yang paling menegangkan, Allah menunjukkan bahwa Dia Maha Penyayang. Ismail tidak jadi disembelih dan diganti dengan seekor domba. Inilah bukti bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan tulus tidak akan sia-sia. Semoga kita bisa meneladani keikhlasan mereka dalam hidup kita dan selalu percaya bahwa rencana Allah itu adalah yang terbaik. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kita sama-sama dalam proses belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.